kita ini orang laki, hiburannya adalah kerja. Bukan ke tempat wisata. Hiburannya kerja. Oke lah kamu punya duit bisa ke Bali, ke Amerika. Kalau nggak kerja, nonsen. Nggak ada hiburan. Katanya orang laki hiburannya kerja, gimana menurut saya? Iya, kalau menurut Kadir ya begitu kan. Tapi emang harusnya iya ya, harusnya. Bukan harusnya iya, tapi artinya gini, bekerja itu untuk laki-laki adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau dia bisa bekerja keras kemudian memenuhi kebutuhan rumah tangga, kan dia bahagia. Sehingga itu jadi hiburan untuk dia gitu ya. Ya sebetulnya bukan hiburan sih namanya. Iya sih, nggak semua orang ada kepuasan gitu lah. Tapi kalau aku sih paham maksudnya dia. Aku setuju juga gitu. Maksudnya apa, kalau orang misalnya banyak orang mencari hiburan, misalnya harus pergi kemana, keluar kota atau apa. Kalau aku justru malah lebih seneng ngerjain kerjaan yang aku emang pengen kerjain gitu loh. Ya itu subjektif sih ya, namanya hiburan itu kan subjektif. Iya, lebih kan? senang ada orang yang hiburannya itu kalau dia itu misalnya bercocok tanam. Ada yang naik gunung, ya kan? Ada yang ke pantai misalnya, kan macam-macam. Tapi sebenarnya itu bagus ya kalau hiburannya itu adalah kerja, ya nggak sih? Ya tergantung orangnya juga. Karena kan gini, kerja sama hiburan ini kan agak beda nih. Kalau kerja itu kan ada target-target. Iya, tapi itu yang bikin dia seneng ketika mencapai target, bukan ketika nyampe bandara di Bali misalnya gitu contohnya. Takutnya dia kerja terlalu keras itu hanya untuk melupakan sesuatu yang semestinya menjadi pikiran dia gitu loh. Iya kan? Kan ada emang orang yang seneng kerja aja, kan ada sebenarnya. Karena dia mau lari dari satu kenyataan lain. Nah, kemudian dia kerjanya sampai berlebihan. Nah, kerja berlebihan juga tidak bagus untuk kesehatan. Berarti harus seimbang aja gitu ya maksudnya. Harus seimbang, iya. Kayak ya liburan juga sekali-kali gitu ya. Jadi orang tuh harus ada istirahatnya, harus ada rekreasinya. Rekreasi termasuk satu kebutuhan juga. Itu penting ya gitu ya. Iya, karena manusia ini kan makhluk sosial. Dia perlu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, perlu berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Aku rasa generasi semakin kesini semakin menganggap itu nggak sepenting itu sih. Ya mungkin tidak sangat penting mungkin, ya kan? Nah, tapi kan masih perlu, orang perlu. Karena interaksi sosial dengan masyarakat, dengan keluarga itu adalah salah satu cara kita untuk memahami bahwa kita tuh tidak sendiri. Jadi itu hal yang penting menurut saya. Bisa dengan masyarakat, bisa dengan teman. Kalau kayak lari pagi misalnya gitu enggak ya? Enggak rekreasi tuh ya? Nah itu kan olahraga, ya kan. Nah, tapi ada unsur rekreasinya juga itu, karena keluar rumah kan. Nah ya. Di luar sana udah terlalu banyak orang yang mengejar mimpi, padahal belum tentu mimpinya lari-lari. Jadi yang perlu kita lakukan jangan mengejar, tapi jalan perlahan. Karena kalau kita mengejar kita gampang jatuh. Tapi kalau kita jalan perlahan kita bisa teliti. Jangan tergesa-gesa dalam mengejar mimpi. Kadang kita bisa kepleset dan jatuh kalau terlalu nafsu dan terlalu tergesa-gesa. Kalau bahasanya tergesa-gesa, itu ayah setuju. Artinya ayah setuju itu tidak bagus tergesa-gesa. Tapi kalau mengejar mimpi itu kan tidak selalu tergesa-gesa. Oh ya betul. Makanya tadi dia kan bilang kan lari dengan jalan kan di sini kan perbandingannya. Iya, jadi tergesa-gesa itu kan artinya membuat keputusan dengan gegabah. Nah ya itu tidak bagus kalau begitu. Tapi kalau dia misalnya mengejar mimpi, ya tidak ada salahnya. Boleh aja orang begitu. Tapi terobsesi dengan mimpinya sehingga lupa semuanya karena dia mengejar mimpi itu berlebihan, ya itu tidak baik. Tapi ini apa yang dia bilang tadi soal timingnya sih ya kan? Iya, dia kan bilang kan dia kan seolah-olah bahwa mengejar itu pasti lari tergopoh-gopoh gitu lah. Enggak, bukan. Maksudnya mengejar mimpi boleh. Kan pelan-pelan supaya teliti. Iya, itu maksudnya iya. Jalan itu maksudnya pelan tapi pasti gitu. Iya. Lari itu ya cepat tapi. Ya tergantung kemampuan kita. Kalau kita bisa cepat kenapa harus lambat? Kalau ayah prinsipnya seperti itu. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Tapi tidak gegabah ya. Yang penting secepat mungkin tapi tetap dalam perhitungan gitu ya. Maksudnya gitu kan? Iya. Bukan membabi buta maksudnya kan? Iya. Kalau mengejar mimpi dalam artian tergopoh-gopoh gitu ya jangan. Karena nanti akhirnya kita salah dalam mengambil keputusan.
Jadi ya kita harus semua setiap step-step yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita impikan itu ya dilakukan dengan teliti. Setuju ya, teliti. Maksudnya secepat mungkin tapi tetap dalam perhitungan gitu ya. Iya. Tidak keluar dari perhitungan. Iya. Jadi kan gini, orang punya kemampuan lari dengan kecepatan 5 km per jam. Ada yang punya kemampuan 20 km per jam. Kalau dia mampu 20 km per jam, kenapa harus 5 km per jam? Ya 20 km dia kerjakan. Iya. Ini bicara lari ya, bukan bicara itu. Begitu juga mengenai capaian yang harus kita dapatkan. Makanya ada orang yang umurnya baru 25, 30 tahun, dia sudah menduduki posisi manajerial yang tinggi. Iya, itu yang banyak bikin ini juga orang-orang mungkin banyak yang insecure kali ya. Wah, ini orang masih muda sudah hebat, saya masih begini-begini aja gitu kan. Ya, enggak boleh. Ya dia harus melihat bisa enggak dia seperti itu. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, terima aja. Oh gitu ya? Iya. Jadi setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Kalau kita enggak mampu ya sudah, kita di samping kita usaha maksimal tetap enggak mampu ya sudah, kita terima aja. Dan tiap orang timingnya juga beda-beda ya. Iya. Tapi aku mau lurusin dulu sekali lagi nih. Berarti ayah nggak setuju dengan frase alon-alon asal kelakon? Ayah nggak setuju berarti? Nggak setuju. Alon-alon waton kelakon. Bukan asal ya? Ya waton kalau bahasa Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia asal kan? Ya biar pelan-pelan, lambat asal selamat. Nah ya itu benar. Ayah setujunya cepat dan selamat. Kalau bisa dilakukan gitu loh. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa, dikurangi kecepatan. Oh iya. Oke. Tapi kalau dari awalnya udah rencananya pelan-pelan ya itu ayah nggak setuju. Sebarkan vibes positif, bukan negatif, bukan ngomongin orang, bukan nyindir orang, bukan nyinyirin orang, bukan fitnah orang, bukan merasa diri lu paling hebat, memonopoli kebenaran, soalnya kebenaran lu yang paling benar, nggak bisa nerima pendapat yang berbeda, itu hindari semua. Sebarkan hal yang positif. Sebarkan vibes positif, ya kan? Seberapa penting sebenarnya vibes positif di hidup manusia? Itu penting sekali. Kembali lagi ayah bilang bahwa kita itu sebetulnya sebagai makhluk sosial, ya kan? Kita itu juga butuh orang lain dan kita harus mau menghargai orang sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang. Ya kan? Kamu ingin dihormati orang, kamu harus menghormati orang lain, kan gitu. Jadi caranya gimana? Jangan mengata-ngatai orang, apalagi di depan orang banyak, misalnya, ya kan? Terus jangan merendahkan orang lain, jangan menganggap rendah orang lain meskipun di dalam hati. Karena belum tentu orang yang kita lihat kelihatannya orangnya itu sederhana gitu, belum tentu bahwa dia itu di dalamnya ternyata kadang-kadang dia adalah orang yang hebat. Jadi ya kita selalu keluarnya yang dari diri kita itu yang positif. Kalau selalu keluarnya positif, kita akan mendapatkan manfaat dari perilaku kita itu. Entah misalnya banyak teman, ya kan? Kan ada peribahasa yang mengatakan satu musuh itu sudah terlalu banyak. 1000 teman itu kurang. Terlalu sedikit ya? Ya terlalu sedikit. Meskipun tidak selalu bahwa banyak teman itu hebat, belum tentu. Tergantung model temannya juga kan. Tapi yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan orang menghindar dari kita. Ya kan, kalau orang kita kan, kalau misalnya kita sering nyinyirin orang malas duduk sama kita. Orang malas deket sama kita gitu loh. Kita bikin konten juga isinya nyinyirin orang, sekali 2 kali dilihat sama orang, ya kan. Lama-lama orang lihat, saya malas nih kalau orang ini isinya tiap hari hanya nyinyirin orang negatif aja. Negatif terus gitu maksudnya. Tapi yang negatif lebih narik sih. Anehnya ya. Ya menarik bagi orang-orang yang punya pikiran negatif juga. Gitu ya. Ya pasti. Tapi kan lebih banyak orang pikiran negatif kan. Berarti emang kalau mau bikin konten yang berhasil harus bikin konten negatif, pangsa pasarnya lebih besar. Ya, jadi tergantung niatnya bikin konten. Contoh beginilah, kalau misalnya ngikutin berita-berita orang misalnya selingkuh itu kan tiap hari ada aja tuh. Ya itu. Nanti dia masih mikir pasangannya jangan begitu juga gitu. Iya. Negatifnya nular jadinya. Iya bisa, sangat mungkin. Padahal kadang-kadang itu kan cuma isu-isu aja itu. Dikembangkan sama orang supaya bisa menyajikan cerita dia. Cuman ini doang satu sisi muka koin doang. Iya. Kita nggak lihat sisi muka satunya lagi. Kalau kita biasa melihat orang baiknya, maka kita akan ditemukan dengan orang-orang baik terus. Tapi kalau kita selalu melihat orang itu yang kita lihat jeleknya, kita akan ditemukan dengan orang-orang yang jelek terus. Kalau tidak percaya praktekkan. Kayak Buya Hamka dulu pernah ada ditanya, kalau tidak salah ini ceritanya ya. Jadi ada orang bule gitu,
kenal sama Buya Hamka nih. Dia pergi ke Saudi Arabia. Pulang dari sana dia cerita, saya pergi ke Saudi, ternyata di Saudi itu ada pelacur. Yang bule ini? Orang bule itu. Ternyata di Saudi itu ada pelacur. Terus kata Buya Hamka, oh saya pergi ke New York, saya di sana ketemu orang Muslim yang baik sekali. Loh kok bisa begitu? Ya itu karena isi pikiranmu yang kotor. Karena isi pikiranmu kotor, maka kamu dipertemukan dengan hal-hal yang jelek, yang kotor, yang tidak baik gitu. Tapi kalau pikiranmu kamu bersih, kemanapun kamu pergi, kamu ketemu sama orang yang baik gitu. Maksudnya sepenting itu ya berarti berpikiran positif gitu ya? Iya. Karena kita akan menemukan apa yang kita pikirkan juga nanti. You have to listen to your heart. You don't have to look good for people. You don't have to be perfect just because other people want you to be perfect. If your soul is perfect from within, that's all right. This is all what you want. This is all what you need to be. Kamu tidak perlu terlihat bagus demi orang lain. Yeah. Kayaknya ayah nggak setuju nih, karena ayah kan suka kayak, kamu yang rapi dong kalau misalnya keluar, misalnya kan ayah kan suka begitu kan. Oh enggak, beda ini beda. Kalau kita terus terang, sekarang kamu pakai baju ini karena siapa? Hah? Karena dirimu, enggak, karena orang lain. Pakai baju ini? Iya, kamu pilih baju ini, kan kamu karena mau menservis orang lain, karena supaya orang melihat, wah ini bagus nih bajunya, pasti. Enggak. Iya pasti. Soalnya ini baju di paling atas tadi. Ya ini kebetulan kamu pakai baju gombal aja ini. Tapi kalau artinya orang pakai baju, kamu kalau mau keluar dari rumah pasti kamu lihat di cermin dulu, rambut saya udah rapi belum? Untuk siapa itu? Aku enggak begitu kan. Kamu iya. Iya kamu. Aku enggak rambut enggak lah. Berantakan kan rambut kan ayah suka bilang. Ya tapi artinya kan kamu dibentuk, rambutnya dibentuk gitu. Meskipun dibentuknya berantakan tapi kan disengaja. Bukan tidak sengaja gitu loh. Beli sepatu juga gitu, pakai sepatu. Ini sepatunya bagus enggak? Nah, pasti kamu tanya. Jadi ya memang orang kita melakukan apa-apa itu biasanya ya karena kita kepantasan. Pantas enggak orang melihat saya nih pakai pakaian seperti ini? Misalnya gitu kalau pakaian nih kan. Nah, jadi yang dimaksudkan di situ adalah jangan sampai kita melakukan kebaikan hanya karena ingin dilihat orang. Harus muncul dari dalam hati. Dan kalau kita sudah terbiasa dari dalam hati kita itu melakukan hal-hal yang baik, maka kita tidak usah ragu. Di hadapan orang-orang kita akan kelihatan bahwa kita tuh baik gitu loh. Oh ini bukan soal baik sih, soal penampilan ini tadi, look good kan soalnya kan. Lah ya makanya kelihatan bagus gitu. Sama aja lah, sama aja. Jadi bukan sifat maksudnya. Kalau kamu misalnya yakin ya kan dengan dirimu, jadi itu harusnya keluar dari dalam hati kamu sendiri, bukan karena ingin dilihat orang aja gitu loh. Kalau kamu sudah terbiasa keluar dari dalam dirimu sendiri, maka kamu tidak perlu ragu-ragu lagi dengan pandangan orang lain. Pasti orang lain juga akan memandang bagus gitu loh. Tapi emang kalau generasi zaman ayah itu memang harus keluar harus rapi. Memang tak lihat-lihat begitu, tapi memang lebih peduli pemikiran orang lain ya. Bukan peduli pemikiran orang lain, bukan. Tapi kita itu kepantasan itu adalah hal yang paling penting. Kepantasan itu adalah hal yang paling penting karena kita ini bergaul dengan orang banyak. Kalau aku sih ini ya nggak begitu mikirin kalau soal itu sih. Yang penting bersih aja kalau aku mikirnya. Yeah. Penting bersih aja. Sama tergantung ketemunya sama siapa dulu. Nah, iya kan makanya. Berarti kamu kan berpenampilan itu kan untuk menservis orang lain itu. Ya untuk proper aja. Kepantasan, nah, iya, tapi kan tidak semua orang harus kita memantaskan diri buat semua orang. Memang tidak merupakan kewajiban, tapi kita harus sadar bahwa kita itu memang kita bertemu dengan orang. Itu orang juga akan melihat kalau kamu sembarangan aja, maka orang merasa bahwa dirinya tidak dihormati. Kalau dia merasa dirinya tidak dihormati, dia tidak akan hormat sama kamu, gitu loh. Sekarang orang kerja di kantor aja pakai sendal lah ya, ada ya Dan. Di kantor lah ya, kantor gede ya. Iya, enggak apa-apa kan. Udah different kayaknya sekarang. Itu kan sudah kesepakatan. Jadi artinya kesepakatan bahwa sekarang itu pakai sandal itu bukan sesuatu yang tidak sopan. Ya sudah, enggak apa-apa. Aku kalau mau bayar STNK aja, Maya disuruh pakai sepatu. Cuman ketemu petugas pajak doang padahal. Cuman bayar doang suruh rapi. Ayah lupa tuh.
Dan kamu kalau ketemu orang yang Kenal juga enggak orangnya. iya, tapi kan daripada kamu nanti ketemu orang yang pikirannya itu masih memperhatikan masalah sepatu itu. Ketika dia lihat kamu pakai sandal, dia enggak suka gitu loh. Kamu enggak dilayani dengan baik. Aku pernah tuh sekali disuruh pulang sama ngurus SIM lah pokoknya. Nah, Karena pakai sandal disuruh pulang, suruh ganti sepatu dulu. Ya. Jadi kan kita itu melakukan itu kan untuk melayani orang lain juga. Ini harus direvolusi oleh golongan muda ini guys. What I have learned is love is not enough. Love is not enough for a long-term committed, healthy relationship to fully work. And I think we've been told our whole life love is all you need. And it's just, for me, not true. What else do you need? Values, vision, and lifestyle. Personally, from my experience. You know, a wise ancient philosopher once said, a relationship without trust is like a relationship without gas in a car. You can stay in the car, but it'll go nowhere. Cinta itu tidak cukup ya untuk Cinta tok enggak cukup gitu loh. untuk membina hubungan yang panjang gitu ya. Iya, untuk membina hubungan jangka panjang, artinya perkawinan. Mungkin kalau orang misalnya baru dalam tara pacaran perkenalan aja, mungkin ya kata-kata cinta itu, wah dia cinta sama saya cinta sama dia, itu cukup. Cukup ya. Tapi begitu menyangkut masalah rumah SPP? tangga, nggak bisa. Begitu SPP keluar. Iya, nangis. Harus memikirkan macam-macam, dan orang itu harus tahu bagaimana dia menjaga nilai dia, value-nya, visinya bagaimana gitu kan. Pandangan hidupnya seperti apa. Itu penting, dan itu dalam hubungan antara laki-laki dan wanita itu penting. Itu yang bisa membawa hubungan itu langgeng. Oh tadi di sini bilangnya salah satunya trust ya, kepercayaan antara satu sama lain ya. Ya, trust itu bisa menjadi salah satu value kita gitu kan. Karena value-nya tiap orang kan value-nya bisa beda-beda. Ada orang yang value-nya itu mengutamakan masalah agama. Ya kan? Nanti pasti ada yang komentar itu. Oh, agama nomor 1 gitu loh. Ya kan? Ada orang yang begitu. Ada yang bilang, oh ya agama itu akan ada macam-macam. Ada yang sifatnya untuk hubungan antar manusia, ada yang sifatnya hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan dengan manusia itu penting. Hubungan dengan Tuhan, oh yang penting hubungan dengan Tuhan, dengan manusia nanti pasti akan mengikuti kebaikan ya. Bisa aja orang berpandangan begitu. Tiap orang punya value yang berbeda-beda mungkin. Mungkin ya. Jadi value itu penting. Kemudian visi kan. Mimpinya apa kita rumah tangga itu? Tapi kalau trust itu ya value yang wajib kan, enggak sih? Saling mempercayai. Harus. Itu wajib itu kan? Wajib. Kalau orang rumah tangga sudah tidak saling mempercayai ya sudah. Yang kalau ini ngomong gini, dia bohong nih pasti. Ganti-gantian itu, ini dia bohong. Bohong, saling membohongi. Lama-lama saling membohongi beneran. Ditunggu lagi, lagi ke WC, HP-nya dibuka. WA-nya gitu kan. Itu makanya ayah heran juga ada orang-orang yang cerita dengan bangga bahwa kalau saya itu sama istri saya terbuka. Pulang sampai di rumah biasanya sama istri saya dibuka, WA-nya dibaca satu-satu. Saya juga membaca WA-nya istri saya. Nah itu kan tidak ada trust. Itu salah yang begitu berarti? Ya menurut ayah salah. Berarti tidak ada trust. Ada orang yang merasa kalau tidak bersama-sama, artinya kalau sedang sendiri, itu ada kemungkinan orang ini tidak bisa saya percaya gitu loh. Jadi trust itu memang penting, betul. Value-nya diantaranya trust bisa juga kan. Respect juga. Ya, respect saling bisa menghormati. menjadi salah satu value juga bisa. Penting gitu kan, saling menghormati. Dan itu bisa dibicarakan sebelum perkawinan. Jadi intinya ya cinta aja nggak cukup gitu ya, banyak faktor lain. Iya, nggak cukup. Jadi memang ayah setuju itu trust itu. Kemudian punya mimpi yang sama. Orang kalau sudah punya mimpi yang sama itu paling bagus itu. Akan saling bekerja sama untuk saling mendukung gitu. Stop comparing yourself to other people. You're only on this planet to be you, not someone else's imitation of you. Your life journey is about learning to become more of who you are and fulfilling the highest, truest expression of yourself as a human being. That's why you're here. Berhenti membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Setuju sekali ya. Tapi kalau tidak membanding-bandingkan, gimana cara kita bisa maju? Maksudnya di sini
sama aja kayak mau pengen seperti orang lain. Padahal orang lain mungkin juga pengen seperti kita. Banyak itu orang yang seperti itu. Tapi semua cita-cita kan berasal dari karena pengen seperti orang lain. Bukan pengen seperti orang lain, pengen mencapai sesuatu yang mungkin sesuatu kita itu sama dengan orang lain mungkin, tapi bukan pengen seperti orang lain. Pasti kan ada satu sosok yang membuat kita, wah kayaknya enak nih misalnya jadi astronot misalnya. Pasti ada kan? Lah itu enggak boleh begitu. Enggak boleh. Jadi memang seperti sekarang gini, kayak kembali lagi ke masalah visi. Orang kalau bicara visi itu kan sebelum dia punya visi kan dia harus berhitung dulu kemampuan dia seperti apa, pasangan hidupnya apa, kira-kira mampunya nanti seperti apa gitu loh. Nah baru dia bikin visi, oh kalau begini berarti kita nanti visinya ini. Jadi bukan meniru orang lain. Kalau orang lain sama-sama kita bisa aja. Terinspirasi gimana? Yang dimaksud di sini adalah membandingkan sebetulnya kan. Iya membandingkan, betul. Itu yang bikin stres itu. Contohnya ada orang yang mengatakan jangan melihat kantong orang lain. Karena kita kadang-kadang punya teman kita itu bisa beli rumah bagus, bisa beli mobil bagus, ya kan, bisa rekreasi kemana-mana keliling dunia misalnya. Sementara kita tidak bisa. Lalu kita ingin membandingkan dengan orang itu, kita ingin meniru orang itu. Nah itu kan tidak mungkin. Tapi kadang motivasi terkuat datangnya dari perbandingan tersebut sih. Tergantung orangnya. Kadang-kadang maksudnya. Ada orang yang pokoknya saya jalan ke sana, tidak peduli orang lain seperti apa. Ya aku sih lebih kayak begitu emang. Nah, ya. Tapi ada juga masih orang yang kayak, wah ya itu yang dikritik. Saya buktikan gitu. Terus dia berhasil jadi hebat gitu. Ya ada yang terus berhasil, ada memang. Tapi yang tidak berhasil lebih banyak. Karena hanya dorongan nafsu aja, keinginan yang tidak terarah kadang-kadang. Sementara ya. Kadang-kadang sementara juga ya. Iya. Ketika sudah merasa dendamnya terbalaskan, kemudian selesai udah. Iya. Jadi itu hal-hal begitu tuh mesti dijadikan kebiasaan kita. Ayah sendiri dulu waktu menjalani kehidupan juga begitu. Pada waktu penghasilannya kecil, ya hidupnya sederhana, ya kan, kemana-mana naik angkot. Tapi ya nikmat juga itu. Karena mungkin pasangan ayah bisa menikmati juga mungkin. Gimana harus bisa memotivasi. Gimana kalau pasangannya yang ini tetangga sebelah sudah beli mobil nih, kita masih naik angkot misalkan contoh. Ya sudah sabar aja, kita ini kan sedang menuju ke sana. Iya loh. Kalau kamu tidak bisa mempengaruhi pasanganmu, ya sudah. Kamu pasti akan tergulung. Jadi mempengaruhi ke arah positif, bukan ke arah negatif. Jadi lakukan itu. Bicara terus terang. Dan akhirnya kan juga kalau kita sabar kan kita bisa mencapai juga kok. Kalau kita mau usaha keras, sabar, bersama-sama dihadapi, ya bisa. Stop telling your visions to other people because they're not going to see it. Why you think you keep imagining opening a business? Why you keep imagining graduating, getting a better job? Why do you keep imagining buying a house? Why do you keep imagining driving a really nice car? Why do you keep imagining getting rich one day? Why do you keep imagining that? Because God is talking to you. He's showing you something that He has for you. Berhenti menceritakan mimpimu kepada orang lain, karena kemungkinan besar mereka nggak percaya sama mimpimu. Gimana menurut saya? Bisa jadi begitu memang. Tidak perlu kita ceritakan untuk apa. Jadi kita tidak usah mengatakan bahwa misalnya, oh ya ini maaf aja saya ini sementara jalan kaki dulu karena tidak punya, belum ada rezeki mau beli mobil. Tapi saya sudah punya rencana, insya Allah 3 tahun lagi saya beli mobil. Misalnya begitu kan? Nah tidak boleh begitu. Untuk apa? Biasanya begini, ini kalau proyek ini goal, saya nanti bisa begini gitu. Biasanya begitu kadang-kadang. Ada orang yang begitu. Kadang-kadang begitu ya. Ada yang begitu. Tapi itu tidak perlu karena orang kan tidak tanya sama kita dan orang tidak mau tahu untuk apa dia tahu mimpi kita. Tidak perlu. Jadi lebih baik disimpan aja berarti ya. Iya. Kalau misalnya punya mimpi dan tunjukkan dengan aksi gitu ya. Iya. Cukup itu menjadi pengetahuan menjadi sesuatu yang selalu kita ingat bahwa kita punya harapan nanti akan begini. Sudah. Dengan selalu mengingat itu, maka kita selalu ingat visi kita apa, ya kita akan berjalan ke sana. Karena mungkin yang pertama ya, maksudnya kenapa jangan ceritakan cita-citamu, maksud impianmu kepada orang lain tuh yang pertama karena nanti takutnya kita jadi ikut nggak percaya juga lama-lama karena orang lain bilang wah nggak mungkin, bisa, nggak mungkin itu, kamu nggak akan bisa. Kita tahu-tahu jadi percaya lagi ya kan? Iya bisa mempengaruhi itu. Iya kan? Ketika saya merencanakan nanti pada usia sekian saya
bisa keliling dunia misalnya gitu. Ada orang-orang yang suka begitu, terutama MLM. Orang yang MLM kan dia selalu ceritanya gitu-gitu. Itu kalau orang nggak senang liburan nggak akan kena sama MLM gitu ya. Pertama ngomongin itu yang tadi. ya, pertama itu kan. Tapi di samping itu juga kalau kita menunjukkan hal-hal yang terlalu jauh yang tidak tergambarkan sama dia sama sekali, itu buat dia tidak menarik gitu loh. Ngayal aja nih orang gitu ya. Jadi pokoknya ya intinya nggak usah diceritakan gitu ya impian kita ya. Tapi kalau misalnya kita pengen sharing ke teman kita, misalnya kita punya progres di mimpi kita, wah saya udah kemarin berhasil nih mencapai target ini, misalnya pengen sharing doang sih. Tapi kadang kan ada orang yang tersinggung karena dia merasa wah saya ini masih di sini misalnya gitu kan. Kalau namanya sahabat ya nggak akan seperti itu. Ada tapi kan pasti yang seperti itu pasti. Nah ya, kalau seperti itu berarti dia bukan sahabat, dia hanya teman-teman biasa aja. Kalau namanya orang teman dekat kita, dia pasti akan senang kalau kita itu sukses, pasti. Kalau ada orang dia nggak suka sukses kita, itu berarti bukan teman kita yang sebenarnya.